Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal akan mengijazakan lagi tutorial cara membuat popor senapan uklik, guys. Oke, sebelumnya apa kabar sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kalian diberikan panjang umur, dekatkan milik rezekinya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Oke, jadi salam bediler dan salam satu laras dari Karya Lokal, karena Karya Lokal bukan cuma hanya di perkayuan. Jadi Karya Lokal di setiap hari minggunya hobi di bagian hunting bareng teman-teman juga, guys, seperti itu. Nah, oke, jadi saya membuat popor yang bentuknya seperti ini, guys. Nah, jadi saya memanfaatkan sisa-sisa limbah kayu bekas potongan pintu ataupun bekas potongan kusen. List-listnya saya manfaatkan menjadi barang yang lebih unik lah seperti ini, guys, ataupun barang yang lebih berharga ya, guys, seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan kayu sono keling yang hitam yang ketebalannya 1 cm, dan yang kayu yang kuningnya itu saya menggunakan kayu nangka ketebalannya 3 mili. Nah, jadi selisihnya ketebalannya itu 1 cm kali 3 mili. Jadi ini ketebalannya tidak sama ya, guys, seperti itu. Nah, kalau yang untuk yang unit ini, nah jadi Karya Lokal di setiap hari minggunya hunting membawa unit Sub Innova yang ini, guys. Jadi saya sudah upgrade sendiri dan saya modifikasi sendiri, hasilnya seperti ini, guys. Nah, jadi saya menggunakan popor yang ini kayu sono keling dengan kayu jati Belanda. Jadi ini ketebalannya sama ya, 1 cm kali 1 cm seperti itu, guys. Jadi mudah-mudahan atas adanya ide Karya Lokal membuat popor seperti ini ataupun membuat apa saja yang khususnya di perkayuan, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa bermanfaat seperti itu, guys. Oke, jadi kita langsung lanjut saja ya ke tutorialnya, cara membuat popor senapan uklik yang bentuknya seperti ini. Semoga sahabat-sahabat bisa menirunya dengan sempurna. Dan jangan lupa ya, guys, dibantu subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat dan unik lagi dari Karya Lokal. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Semoga kalian bermanfaat. Nah, oke. Jadi pertama kita menyediakan bahannya dulu, guys. Nah, jadi saya menggunakan bahannya itu dari sisa-sisa limbah kayu yang dari list-list kusen, yang bekas seponeng kusen. Jadi saya manfaatkan akan dibuatkan menjadi popor yang lebih unik lagi, guys. Jadi saya baru lagi nih pembuatannya, guys. Nah, jadi saya menggunakan kayu nangka dan kayu sono keling seperti itu, guys. Jadi ini ketebalannya tidak sama ya. Nah, jadi ini sisa-sisanya masih banyak, guys. Jadi saya akan tutorialkan lagi besok-besok membuat barang yang lebih unik lagi lah seperti itu, guys. Nah, oke, kita lanjut ke bagian pengukuran dulu, guys. Nah, jadi ini ketebalannya 1 cm dan kelebarannya itu 4 cm, guys. Jadi untuk popor uklik itu sudah cukup ya, guys. Nah, jadi pertama kita susun dulu, guys, seperti ini. Nah, jadi kita selang-seling ya cara menyusunnya. Pertama kayu sono keling yang ketebalan 1 cm, lalu ditumpangin lagi kayu nangka ketebalannya 3 mili, guys. Nah, seperti ini. Oke, kita susun lagi seperti ini. Setelah disusun lalu kita gunakan lem power ya, ataupun lem high kick yang kilat yang cepat kering. Oke, kita lemkan lalu kita tumpangin kayu nangkanya, guys. Jadi kita cara menumpangkinya itu selang-seling ya, seperti ini. Oke, setelah dilem seperti ini lalu kita tekan-tekan, guys, biar hasil lemnya itu sama ya. Jadi penggencetannya itu sama, guys. Oke, kita susun. Jadi limbah-limbah kayu seperti ini bisa dimanfaatkan untuk membuat keunikan, guys, ataupun membuat barang yang istimewa lah seperti itu, guys. Nah, oke, setelah dilem seperti ini lalu bagian tahap berikutnya kita press, guys, press kembali ya dengan menggunakan pressan seperti ini. Jadi saya menggunakan pressannya itu 3 ya. Lalu setelah di press kita lem kembali, guys, di bagian sisi-sisinya ya. Takutnya ada yang bolong-bolong, kita isi lagi, kita acor lagi seperti ini, kanan dan kiri. Oke, setelah kering lemnya lalu kita buka. Setelah dibuka lalu kita ratakan kembali dengan menggunakan mesin serut, guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, setelah diserut lalu kita ukur ya dengan ukuran 5 cm kelebarannya, lalu kepanjangannya itu 15 cm, guys.
Nah, jadi ini pemotongannya miring ya, sekitar 35 derajatan guys. Jadi enggak sampai 45 derajat ya. Jadi ini miringnya agak sedikit lah, seperti itu guys. Oke, setelah diukur lalu kita potong guys. Kita ukur buat lubang ya, pengeboran. Kita bagi dua. Yang arahnya 5 cm, lalu kita buat pengeborannya itu 2,5 cm guys. Kita pengeborannya itu harus tembus ya, karena ini buat kekuatan, buat pembantu. Nanti dimasuki bambu guys, seperti ini. Ini harus tembus ya. Jadi ini untuk kekuatan saja guys. Oke, setelah dicek dengan bambu, lalu kita pemotongan lagi guys, menjadi 4 bagian ya. Oke, di bagian yang belakang kita gunakan yang agak lebar guys, seperti ini. Oke, setelah dipotong-potong seperti ini, lalu kita emal ya, seperti ini. Nah, kita cek guys, bagian lubang-lubangnya arahnya ini sama apa tidak. Kalau misalkan tidak sama, kita bor kembali. Oke, setelah dicek seperti ini, lalu kita emal kembali guys. Ini apakah cukup apa tidak ya, seperti itu emalannya. Oke, setelah cukup, lalu kita lem ya, dengan menggunakan lem power yang kilat, yang cepat kering seperti ini. Oke, setelah itu lalu kita gunakan lem yang 2 komponen guys, dari epoksi ya. Hitungan campurannya itu 1x1 guys. Nah, jadi lubang-lubang yang pengeboran tadi kita masuki lem guys, sampai penuh ya. Oke, kita masuki lem lalu kita colok-colokin guys, biar ngisi ya ke dalamnya, biar full pengisiannya. Oke, setelah dicolokin lalu kita tambahin lagi guys lemnya. Nah, sampai penuh. Oke, setelah penuh lalu bagian pemasukan fibernya guys, ataupun bisa juga menggunakan bambu ya, karena ini sangat membantu sekali guys buat penguat ya, seperti itu guys. Nah, jadi ini harus tembus ya, dari ujung pohpor uklik sampai ke belakang karetnya guys. Kita isi dengan menggunakan fiber ataupun bambu guys, seperti itu. Nah, jadi ini setelah dilem lalu kita keringkan ya, selama 1 malam guys. Nah, oke, setelah kering lalu kita gurinda lagi guys, dengan menggunakan mata hamplas di grid 60 biar agak cepat. Oke, setelah digurinda lalu kita bagian pengemalan guys. Nah, jadi ini kurang sedikit guys di bagian ujungnya ya, nanti saya akan tambah lagi. Oke, setelah diemal seperti ini lalu kita bagian ujungnya guys, kita tambahin lagi karena ini kurang sedikit ya. Nah, jadi bekas potongan-potongan ini bisa ditempelkan lagi guys. Nah, lalu bagian atasnya kita ukur rata ya, sama. Oke, kita tambah di bagian ujungnya karena ini kurang 5 mili. Tambah lagi seperti ini. Nah, jadi ini sudah sangat ngepas guys. Tinggal coret saja seperti ini. Nah, jadi ini sudah cukup ya, seperti ini. Setelah diemal lalu kita potong guys dengan menggunakan circle lasso ya, di bagian sisi-sisinya. Jadi ini untuk meringankan saja guys di saat penggurindaannya ataupun penatahannya guys. Oke, lalu bagian lekuk-lekukannya saya menggunakan gergaji bansau ya, yang ukuran 8 inci. Oke, setelah di gergaji bansau, lalu tahap berikutnya kita bagian merapihkannya guys, setelah digergaji seperti ini. Nah, jadi yang lekuk-lekukan itu harus menggunakan gergaji seperti ini guys. Oke, setelah menjadi pola seperti ini lalu kita bor guys di bagian yang akan kita lubangi guys. Jadi menggunakan mata bor hole seperti ini ya. Jadi ini sangat membantu sekali buat penatahan ataupun buat merapihkannya guys. Nah, jadi ini di tengahnya akan dibolongin ya, seperti itu. Oke, bagian tahap berikutnya ke bagian pemegangannya guys. Nah, jadi ini saya menggunakan mata cutting pemotong besi ya, buat di pinggirannya. Jadi ini sekedar untuk membantu penatahan saja guys, biar agak enteng ya, ataupun agak mudah saat penatahannya.
Oke, nah jadi ini sangat meringankan sekali guys. Setelah dibor dengan menggunakan mata bor yang hollow. Oke, lalu bagian sisi-sisinya kita menggunakan pahat ukir di bagian yang lekuk-lekukannya. Oke, kita ratakan seperti ini. Setelah merata, lalu kita bagian menghaluskannya guys dengan menggunakan mata hamplas yang 60 ya, biar agak cepat. Jadi untuk awalan kita gunakan hamplas yang 80 ataupun yang 60 guys. Nah, jadi sudah terbentuk seperti ini, lalu kita bagian merapihkan dengan mesin gerinda hamplas guys, seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, di bagian lekuk-lekuknya kita gunakan mata bor seperti ini ya, dengan dilapisi hamplas yang 60. Jadi ini membantu juga guys, sangat meringankan sekali ya di bagian lekuk-lekukannya dengan cara seperti ini. Nah, mudah-mudahan atas adanya ide karya lokal seperti ini bisa bermanfaat untuk semua ya guys. Nah, oke, setelah itu lalu kita bagian melubangi buat box chambernya guys, dengan ukuran box chamber tersebut guys. Nah, jadi ini bekasnya guys. Nah, jadi saya akan ukur dulu biar ngepas di saat memasuki chambernya guys. Nah, kita ukur. Jadi untuk melubanginya saya menggunakan mata loader ya, mesin profil seperti ini. Nah, oke, saya bikin kotak dulu semua ya sampai full. Oke, lalu di bagian picunya itu kita tembusin guys. Nah, yang tembusnya itu cukup 4,5 cm saja guys, di bagian picu triggernya ya, seperti itu. Oke, setelah dibikin bobokan hasilnya seperti ini, lalu kita gunakan lakban guys, yang plastik ya, ataupun lakban kertas. Jadi ini sebagai penutup saja guys, buat pengecoran nanti ya, karena sudah dilem seperti ini, lalu kita gunakan lem kembali guys dengan cara dicor ya. Ini biar tidak lari kemana-mana, jadi saya menggunakan menggunakan lakban biar hasilnya tidak kemana-mana guys. Nah, setelah dilakban lalu kita cor ya, cor seperti ini sampai full ya. Ini nggak tahu nih saya habis berapa ini lemnya guys. Ini paling banyak ya, jadi kekuatannya ada di sini guys. Nah, kalau misalkan kayunya tidak diselang-seling seperti ini, tidak usah menggunakan lem seperti ini guys. Nah, jadi ini sebagai penguat saja ya. Jadi saya menggunakan lemnya itu sampai 5 guys, 5 botol ya di sini. Oke, lalu tahap berikutnya untuk merapihkan buat lubang pipa ataupun buat lubang apa sih ini namanya ya, serobong guys. Buat serobong dengan menggunakan akal seperti ini aja guys, biar nantinya tidak dirapihkan lagi ya dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan bobokannya itu kotak, lalu kita lem kembali guys, kita cor ya, kita tambahin cor dengan menggunakan lem yang 2 komponen dengan serbuk gergaji seperti ini. Oke, lalu kita bagian pengoplosan lemnya guys. Jadi gunakan lem yang 2 komponen ya, jangan lem yang kena air meleleh, jangan sampai memakai lem seperti itu. Jadi ini kuat banget guys, lemnya sudah sangat teruji lah dengan menggunakan lem epoksi yang 2 komponen. Hitungan campurannya 1/1. Setelah dicampur 1/1 lalu kita aduk. Setelah diaduk lalu kita gunakan serbuk ya jika pengen kering. Oke, kita ambil benang guys. Nah, jadi ini sebagai penguat juga ya, benang dicor kembali dengan lem tersebut. Nah, oke, lalu kita isi lagi dengan menggunakan lem guys yang sudah saya campur ya. Oke, setelah diisi lalu kita gunakan benang ya buat penguat saja seperti itu. Nanti jika ada yang patah itu masih ada tahanan, intinya seperti itu guys. Jadi saya menggunakan akal seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan 3 bagian ya, buat di tengah 1 benangnya dan di sisi kanan 1, sisi kiri 1 guys. Oke, setelah diisi lem lalu kita gencet kembali guys dengan menggunakan alat seperti ini ya. Saya menggunakan peralon yang ukuran
pipa senapannya ataupun ukurannya sama dengan pipa senapannya guys. Jadi saya menggunakan peralon saja dengan cara seperti ini. Nah, setelah dikasih peralon seperti ini lalu kita keringkan. Setelah kering lalu kita buka guys. Nah, jadi pengeringan ini cukup 5 jam ya sudah kering kalau menggunakan lem epoksi yang 2 komponen. Oke, setelah kering lalu kita buka. Oke, setelah dibuka lakbannya, lalu kita bagian kertasnya guys. Nah, oke, setelah dibuka kertasnya lalu kita peralonnya kita buka guys. Nah, jadi ini buat pipanya itu sudah sangat mantap guys, sudah searah ya. Oke, setelah dibuka lalu kita gerinda kembali guys. Kita hamplas kembali seperti ini di bagian sisi-sisinya. Oke, biar tidak tajam guys. Jadi sudut-sudutnya kita rapihkan. Oke, setelah dihamplas lalu tahap berikutnya kita bagian lihat lagi guys di bagian ujungnya nih. Jadi ini sangat mantap sekali guys. Nah, oke, setelah itu lalu kita bagian ke karetnya guys. Nah, karetnya saya double kembali dengan menggunakan ember bekas guys. Jadi ini sebagai ciri buat listnya guys ataupun pemanisnya ya, saya menggunakan dari ember bekas lah yang timbulnya nantinya putih guys. Nah, dengan ukuran karet tersebut. Oke, kita lem. Setelah dilem lalu kita ratakan dengan ukuran karet. Setelah diratakan dengan mesin hamplas, lalu kita hamplas manual kembali guys di bagian sisi-sisinya ya, di bagian yang rebek-rebeknya lah. Kita hamplas, kita haluskan. Kita dihaluskan lalu kita tempelkan di bagian belakang popornya. Setelah ditempelkan lalu kita kasih lem guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, oke guys, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi saya membuatnya kayu sonokeling yang ukuran 1 cm, yang hitam, dan yang kuning saya menggunakan kayu nangka ketebalan 3 mili guys. Jadi selisihnya 1 cm sama 3 mili guys. Nih yang 3 mili kayu nangka dan yang 1 cm ketebalannya kayu sonokeling. Jadi hasilnya seperti ini guys. Jadi ini dari limbah kayu ya, ataupun dari sisa-sisa potongan bekas membuat pintu ataupun bekas membuat kusen ataupun bekas membuat apa saja lah. Jadi jika sahabat ingin menguliknya itu bisa dibuatkan apa saja lah, seperti itu guys. Jadi mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk semua, dan karya lokal hobi di bagian hunting juga guys. Jadi saya membuat popor bentuknya seperti ini. Nah, jadi mungkin dilanjut lagi di bagian part kedua ya, buat pemasangan pipanya dan triggernya sama ukliknya. Dan nanti ini bagian pembobokan di bagian ukliknya itu nanti ya guys. Jadi belum tahu upgrade-annya seperti apa dan modifannya seperti apa. Jadi kita tahan dulu guys di sininya ya buat ukliknya, karena senapannya belum datang. Jadi kita membuat popor aja dulu seperti ini guys. Nah, mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk semua. Oke, jadi salam bediler dan salam satu raras dari karya lokal, karena karya lokal di setiap hari minggunya absen di bagian hunting bareng teman guys, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.